Pak Prayogo melalui Green Energy tercatat jualan saham brand lagi tuh ya. Dia jualan sebesar 2 miliar lembar kemarin waktu tanggal 26 Agustus beritanya ini muncul, dan jualannya di tanggal 22 Agustus. Yalah ya, ketawanya T+2. Tapi waktu berita ini keluar harganya malah naik. Buat kalian yang masih ada barang atau pengen beli terus bingung enaknya beli di mana atau bingung enaknya jualan atau enggak buat yang punya barang, tonton sampai selesai, jangan di skip karena kita akan bahas sampai ke respon market dan enaknya sikap kita kayak gimana. Selamat datang di Cuan Community, partner of Pintraku Sekuritas, dan sekarang kita bahas ya ISG-nya dulu lah ya. Hari ini tutupan tinggal 0,2% menguatnya. Tadi sempat naik sampai ke 8.015.3. Terus kempes sesi 2 di penghujung sesi perdagangan hari ini tutupan di 7952.09. Jadi candlenya menyisakan shadow atas yang cukup panjang ya. Doji candle dengan shadow atas yang panjang ya, berarti ya ISG masih bergerak di dalam range 7849 sampai 8017 ya, karena belum breakout 8017 nih, hanya baru 8015. Kita lihat dalam waktu dekat ini, minggu ini sisa besok hari Jumat, dan di sisa bulan ini kebetulan Agustus juga sisa hari Jumat besok ini tok ya. Kita lihatlah di bulan Agustus apakah dia berhasil stay di sekitar 8.000 atau malah turun ke bawah 7849. Ini kalau ke bawah 7849 kemungkinannya malah lebih besar untuk ke bawah 7800 plut ya. Kemungkinan yang tes 700-an sekian atau 7600 sekian gitulah. Tapi tetap hitungannya masih tetap koreksi wajar-wajar aja gitu. Tetap stay safe tapi ya buat yang lagi trading. Strategi antisipasi seperti trading stop loss buat yang lagi trading ya. Kemudian take profit buat yang lagi floating profit, dan udah cuan jangan lupa jualan. Itu penting dijalankan buat yang lagi trading pendek-pendek terutama. Kemudian kita bahas saham yang udah kasih cuan dulu. Ada beberapa saham yang mau saya bahas hari ini. Yang pertama ada Wirge. Nah ini saham tadi di spill waktu waktu live Instagram pagi ya, beli di 188, 189, 190. Terus ya buat fast trade di sekitaran 200 tadi udah bisa jualan lumayan lah. Dan ya sempat bolak-balik. Yang bolak-balik bukan Wirge ding. Tapi maksud saya adalah ini udah lumayan, paling enggak jualan di 210 atau 208, 206 itu udah lumayan. Buat yang udah jualan, happy cuan. Buat yang masih punya barang dan memang niat belinya untuk nge-swing, jagain level 177 selama nggak turun dan tutup di bawah 177 masih relatif aman disimpan ya. Mudah-mudahan lancar ke 240 lagi. Yang kedua Toba. Nah ini Toba nih yang jadi setrikaan. Tadi pagi waktu live Instagram juga di spill Toba waktu di harga 1300, 1295 sih. 1300, ya benar sih. 1295, 1290 tuh ya. Tadi di spill boleh dibeli, stop lossnya cukup di bawah 1280 tadi. Dan ya alhamdulillah berhasil naik. Sempat bikin high baru di bulan Agustus, sempat break high ya. Tapi tutupan sama dengan penutupan tanggal 26 kemarin, yaitu di 1350. Jadi belum ada highest close baru yang terbentuk. Mudah-mudahan sih bisa ke 1450 lah paling enggak. Ya kita lihat besok. Buat yang udah jualan, karena tadi bolak-balik di spill, ini bisa di copet buat faster atau copet gitu ya. Happy cuan buat yang udah TP, buat yang masih nge-hold dan tujuan belinya untuk trading atau nge-swing nggak terlalu jauh ya. Stop loss di bawah 1280. Dan ini liatin berita ya, update berita nanti entah itu sore, malam atau mungkin besok pagi. Kok saya rasa besok ya, karena besok Jumat terus
kepotong Sabtu Minggu. Biasanya kalau berita-berita penting atau ya berita-berita penting munculnya di weekend kayak gitu ya. Karena ini juga ada kemungkinan ketika revisi dari Perpres udah ditandatangani Pak Presiden, ada kemungkinan ini lompat sih. Kalau misalnya memang bener lompat, jualan aja dulu, TP-TP dulu gitu ya. Yang penting hari ini tobanya happy cuan dulu lah. Kemudian yang berikutnya ada Pesap, hari ini ARA. Sebenarnya target udah lunas dari kemarin di 470-an, 474 ya. Dan buat yang masih punya barang kan masih aman-aman aja tuh di hold. Hari ini ternyata nendang sampai tutup di 550 ya, alhamdulillah tutup lebih tinggi daripada highest close bulan Juni. Mudah-mudahan masih bisa lanjut tuh ya. Hari ini ARA juga. Ya buat yang masih ada barang masih mau simpen, trailing stop pasang di sebawah-bawahnya di 500 lah. Pasang di 510 boleh, 500 boleh. Itu ya, happy cuan si PSAB. Kemudian berikutnya stok IDES kemarin ada 4 saham. Yang pertama Antam. Si Antam buat yang ngantri di 2900 atau 2910 nggak dapat barang karena hari ini low-nya baru 2920. Tapi karena kemarin sebenarnya kemarin kan dibahas juga ini ada dominant break ya. Area belinya 2930, 2940. Kalau misalnya ngantrinya di 2930 dapat tuh. Intinya buat yang udah punya barang masih aman disimpan ini si Antam selama nggak ke bawah 2770 ya. Tapi saya targetnya mencukupkan dulu sementara di 3200, kecuali breakout itu 3200, maka peluang untuk ke 3,5 atau 3600 jadi lebih besar. Kemudian saham kedua ada Elite. Nah ini dia si Elite. Belum dapat barang karena strateginya kemarin itu ngantri di 196 supaya risikonya nggak terlalu gede karena stop lossnya di bawah 184. Jadi saya pilih ngantrinya di 196. Nggak apa-apa lah, belum dapat. Buat yang udah punya barang aman disimpan selama nggak ke bawah 184 ya. Mudah-mudahan lancar ke 250-an. Kemudian berikutnya ada ULTJ. Nah yang ini dapat barang karena strateginya kemarin beli di 1290 atau 1280 boleh. Stop lossnya kalau tutupannya di bawah 1265, kalau cuman shadow doang di hold dulu nggak masalah sebenarnya. Itu sih ya. Jadi buat yang belum punya barang dan minat besok dibeli boleh. Buat yang udah punya barang simpen dulu, nggak apa-apa. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini berhasil mantul dan lancar ke 1390-an. Next ada Wirge. Nah Wirge udah kasih cuan di Hapju tadi lah ya. Ya tadi juga udah dibahas kalau misalnya belinya buat nge-swing, stop loss di bawah 177 closingnya tapi gitu ya. Kemudian kita bahas, nah ini dia baru kita bahas si brand. Sebenarnya berita ini muncul di tanggal 26 seperti yang tadi di awal saya bilang. Transaksinya itu tanggal 22, T plus 2 nya tanggal 24, bener ya. Bentar, saya lihat tanggal dulu. Tanggal 22 itu hari tanggal 22 itu hari Jumat, T plus 2 nya tanggal 26 ya. Ini baru langsung keluar berita itu, langsung ketahuan kan. Tanggal 26 muncul berita kalau tanggal 22 Green Energy, Pak Prayogo melalui Green Energy lepas 2 miliar lembar saham brand. Tujuannya sih buat free float ya, mudah-mudahan dilancarkan lah. Memang si MSCI itu pertimbangannya nggak selalu harus free float dan bahasanya itu nggak saklek segitu, tapi ada hal-hal yang jadi perhatian kalau misalnya ternyata maksud saya kepemilikan sahamnya itu terlalu tersentralisasi. Nah kemungkinan ini untuk mengurangi biar sahamnya itu nggak terlalu tersentralisasi gitulah, jadi dijual-jual dulu, disebar ke masyarakat gitu ya. Mudah-mudahan bisa masuk ke MSCI juga tuh. Poin pentingnya sih bukan di sininya, ini mah biasa aja, tapi di respon marketnya. Kemarin tanggal 26 waktu berita itu muncul, memang si brand sempat turun ya. Flashback 2 hari bursa sebelumnya tanggal 22, mereka kan jualan tuh 2 miliar saham hijau nih. Hijau kecil inside bar.
udah gatel seperti sebenarnya saya juga. Dan ketika breakout inside bar 8600 besoknya hari Senin ya tanggal 25 dia naik menguat 4,7%. Tanggal 26-nya keluar berita kalau Green Energy jualan 2 miliar saham. Merah sih, tapi langsung membal gitu ya. Dan besokannya tanggal 27 ngegas nyamperin area order block di sini nih di 9.000 berapa ya? 9775. 10.000-nya belum disamperin, dia baru 9850 hanya. Pertanyaannya, kalau lagi ada barang enaknya dijual atau di hold aja? Nah, jawaban saya balik lagi tergantung barangnya di berapa. Kalau barangnya harga barangnya mepet-mepet, sebenarnya tadi waktu live Instagram sudah sempat dibahas. Kemarin juga sempat dibahas ya. Kemarin apa ya? Sudah sempat dibahas. Trailing stop itu di 9.500 lah paling enggak. Nah, ini harusnya buat yang misal modalnya tuh di 9.000-an atau sedikit di bawah 9.000 atau di 8.000-an ya sedikit di bawah 9.000 lah pokoknya. TP dulu boleh lah, 8,5, 8.600, 8.700 itu TP dulu boleh. Dan incer lagi area 8.900, 8.950 itu ya. Itu bisa diincar lagi. Kemudian kalau modalnya cukup bawah, bisa lebih fleksibel atur atau pasang trailing stopnya di 8225 atau 8200. Kenapa di situ? Karena dari perjalanan harga sejak April sampai sekarang pullback terakhir di 8250. Jadi selama nggak ke bawah 8250 masih ada peluang untuk ke atas lagi, nyamperin 10.000 atau bahkan lebih atas. Mudah-mudahan sih bisa lebih atas ya, nyamperin area-area supply yang di atasnya sini ya, sekitar 10.500. Mudah-mudahan juga bisa nyampe ke 11.000-an lagi begitu. Jadi mudah-mudahan itu juga sudah menjawab semuanya buat yang buat yang nanyain juga enaknya dibeli atau dijual, tadi udah dijawab. Buat yang nanyain juga enaknya beli di berapa, coba incer area 8900-an, 8950, 8925 kalau mau dibeli. Kalau enggak, tungguin di sini aja. Nah, kalau mau langsung ngantri boleh tuh 8600 atau sedikit-sedikit di atas itu boleh, karena stop lossnya di bawah 8250 jadi risikonya nggak terlalu gede. Kalau langsung ngantri di 9000 atau 8900 agak lebar, agak gede risikonya, stop lossnya agak lebar. Itu ya sekilas, segitu dulu brandnya. Kok sekilas sih, segitu dulu brandnya. Mudah-mudahan memberikan insight buat yang lagi ada barang enaknya dibeli atau dijual atau di hold. Buat yang pengen beli enaknya ngantri di berapa, atau bisa memberikan insight buat strategi trading atau investingnya masing-masing investor. Kembali lagi, keputusan balik lagi ada di masing-masing investor. Jadi diatur money manajemennya sesuai dengan risk profile-nya masing-masing, itu penting. Berikutnya ada saham yang di request. Saham yang di request ada beberapa ya, di kolom komen ada 1, 2, 3, 4. MBMA yang pertama. Oke, MBMA area gap ternyata masih direspon jadi resisten nih, 462 sama bawahnya berapa tuh? 442. Oke ya. Tapi saya lebih melihat area yang lebih signifikan untuk jadi resisten tuh di 500-an ya, 515 terus sampai 545 itu. Ya sampai situlah. Area 500-an, 515, 540-an. Jadi buat yang lagi ada barang dan masih mau hold, ini boleh stop lossnya tuh di bawah 374. Baru kalau ke bawah 374 ini nggak enak nih, karena dari perjalanan harga naik sejak April sampai sekarang ya, bikin puncak di Juli kemarin ya, indusnya tuh di 374 nih. Sorry, ini lower. Oh enggak deng, indusnya di sini dia udah ambil indusnya, berarti high di 600 itu adalah high valid. Oke. Jadi ya ini pullback terdekat di sebelah kiri ya dari harga sekarang, berarti 374 ya, itu dijadikan area stop loss lah. Ini juga bisa dibilang ini double bottom kecil nih,
antara dua low bulan Agustus ya. Low yang terakhir ini bikin higher low sebenarnya, tapi ya oke lah, dibilang double bottom juga boleh. Neckline belum benar-benar berhasil di breakout sebenarnya, tapi oke lah, udah berhasil naik atas 440, mudah-mudahan masih bisa lanjut. Seenggak-enggaknya ngetes 480 mudah-mudahan ya. Dan buat yang baru pengen beli, saya lebih serak ngantrinya itu di 406 sebenarnya, biar risikonya nggak terlalu gede karena stop lossnya itu di bawah 374. Buat yang udah punya barang hold dulu aja, selama nggak ke bawah 374 masih aman lah ya. Next ada apa ya? DOSS. Oke, sudah ada gambarnya, berarti pernah di mapping ini. Setup ada bulan April lalu kebentuk, nyamperin RTP turun hampir nyampe level pre-entry di 127 terus membal. Oke, ini ada bullish divergence, neckline anggap aja udah di breakout ya di 145. Nah, kalau udah punya barang, level yang dipantau nggak perlu terlalu bawah sih. Kalau ini ke bawah 138 tutupan ya, kalau ke bawah 138 itu udah nggak enak, jadi hati-hati kalau sampai tutupannya di bawah 138. Terus buat yang baru mau beli, ngantri coba di 145, stop loss 137, 136 gitu. Sub ini inside bar di inside bar. Nah, lebih enak sih breakout 158 ya, supaya lebih lancar ke 170-an 176, supaya lancar ke sono lagi. Jadi kurang lebih kayak gitulah, mudah-mudahan menjawab kedua asumsi kalau misalnya lagi ada barang atau baru pengen beli. Terus GTSI, wah kalau ini mah susah, masih FCA kan dia. Dianalisa dari sisi teknikal juga antisipasinya susah. Kalau udah keluar dari FCA baru enak diantisipasinya. Kalau cuman sekedar dianalisa dari sisi teknikal ya ini naik uptrend udah cukup segitu aja. Target naiknya seberapa? Segini deh. Coba kita hitung pakai ini aja ya. Menghitung dari swing yang udah kebentuk aja. Nah, berapa tuh? Atas 94. Nah, mudah-mudahan bisa kesana dengan lancar lah ya. Sisanya saya nggak bisa bilang banyak karena ini FCA, dan ya kalau mau bilang pasang trailing stop terus ke trigger pun kemungkinannya kecil banget untuk tereksekusi, malah hampir mustahil ya. Itu harus eksekusi manual, ini pakai market order gitu baru oke. Next, keren sama FCA. Ini mau gimana dong? Ini juga udah lama tidur, terus masuk FCA, drop, terus barusan aja nih bangkit. Ya emang beberapa waktu belakangan ini saham-saham yang sebelumnya tuh bobok cantik, dia lagi bangun ya, bangkit. Balik lagi, kalau cuma dianalisa dari sisi teknikal, dicari di mana kira-kira area-area resisten itu oke aja, bisa aja, tapi antisipasinya yang susah. Tinggal kalau udah cuan terus merasa cukup, ada kekhawatiran nextnya kayak gimana, lanjut turun atau lanjut naik, lanjut naik atau balik turun, ya udah jualan, entah sebagian atau seberapa dulu, diatur aja. Tapi kalau misalnya baru mau beli, saya nggak tahu ceritanya, saham-saham yang kayak gini nih akan lebih bagus kalau ada pertimbangan lain selain teknikal. Saya belum dapat soalnya begitu. Next, oke, lanjut kita bahas ke saham yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk besok hari Jumat 29 Agustus 2025. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada ya. Saham pertama ada MIDI. Ini sih saham yang udah pernah masuk rekomendasi dan mungkin udah pada jualan malah, karena sempat ada inside bar di sini, terus breakdown, mungkin udah kejual gitu ya, trailing stopnya ke samber, terus dia naik lagi, ngetes highest
di 486 waktu bulan Agustus kemarin. Ya hari ini lagi beberapa waktu yang lalu juga dites tuh IHS Agustus masih belum berubah. Ada peluang bikin double top memang, tapi pattern ini terkonfirmasi ketika sudah breakdown dan tutup di bawah 452. Karena hari ini tutupan di 458 dan seturun-turunnya beberapa hari belakangan ini waktu turun adalah di 456. Jadi buat yang pengen beli, entah itu buyback atau emang baru mau beli atau mau nambah barang, masih ada barang waktu waktu strategi muncul di atau rekomendasi muncul di tanggal ini ya, seingat saya tanggal awal Agustus dah. Nah, mungkin masih ada barang beli di 434. Itu mau nambah barang itu boleh. Kenapa boleh? Karena ini kan averaging up ya, tapi masih oke. Nothing tulusnya itu kalau misalnya stop lossnya dengan catatan sama-sama dipasang di bawah 452, di 450 atau 448. Karena kalau turun dan kejual di 450 atau katakanlah di 448, yang atas memang rugi nih, tapi yang bawah masih untung. Dan ruginya ini kecil, dari 458 kejual di 448 10 perak tok. Itu nggak signifikan dan cuma ngurangin sedikit cuan dari yang pembelian pertama di 434. Jadi masih oke buat yang pengen beli. Entah itu pengen belinya mau buyback atau mau nambah barang karena udah ada modal di 434 sebelumnya, atau emang baru mau beli, silakan. Dan targetnya di 490-an ya. 496, 498 gitu. Kok 495 nih? 496 ini harusnya, nggak ada dong fraksinya 495. Gitu ya. Saham kedua ada Pegas. Ini juga Pegas harusnya udah dapat barang 2 hari yang lalu, disamperin tuh 1690 nya ya. Waktu itu strateginya beli ngantri di 1690 dan udah disamperin, minimal kemarin dapat lah. Hari ini tutup menguat 3% di level 17.15 dibandingkan penutupan hari Rabu kemarin. Higher low juga candlenya. Dan ya, ini ada hidden bullish divergence. Mudah-mudahan Pegas lancar ke 1800-an. Jadi buat yang minat beli Pegas, buat yang belum punya barang aja ini, silakan ngantri di 1690, siapa tahu dikasih. Kalau misalnya pengen langsung beli di harga sekarang 17.15, sebenarnya nggak ada masalah selama resiko atau stop loss di bawah 1645 tuh sanggup diterima gitu ya. Target 1805 dulu aja, target TP2 dari setup baru di bulan Juli kemarin yang kebentuk. Next ada Tebla. Nah, ini juga udah punya barang dan kemungkinan juga udah pada jualan karena waktu itu sudah di spill juga. Ini udah nyampe area target nih 800-an. Ingat saya kalau nggak salah di sekitar tanggal 20 atau 21 dah. Jadi kalau mau TP boleh. Nah, itu kalau udah TP udah jualan, ini adalah strategi untuk buyback. Jadi strateginya beli di 760, stop loss di bawah 725 ya. Dan targetnya saya incer di 850 sekarang, target TP full cycle dari setup apa ini, dominant break lah ya. Dominant break di bulan Juni kemarin. Kenapa targetnya naik di 850, kemarin cuma di 800-an? Karena ini ada potensi bikin double top nih. Kalau sampai berhasil breakout 805, maka potensinya cukup besar untuk lanjut ke 850-an. Jadi ya udah, targetnya situ aja. Dengan catatan ketika beneran naik besok si TBLA, dan entah besok atau dalam waktu dekat ke depan lah ya, dan nyampe 800 lagi, beware, kemudian pasang atau update si trailing stopnya atau conditional ordernya ya. Automatic ordernya diupdate, dipasang SL plus lah, pengamannya dipasang. Itu tadi 3 saham pilihan kami, dan Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic order di aplikasi masing-masing. Terima kasih telah tonton video kami dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.